Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Cemafiroh dari kelas 10 BD2. Di sini saya akan membuat video podcast. Di sini saya menjawab beberapa pertanyaan. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilma Nafiah Maharani. Di sini saya membantu untuk membacakan pertanyaan. Yang pertama yaitu ada soal studi kasus. Konteks, Farhan adalah seorang siswa yang sangat aktif dan sering mendapat penghargaan di sekolah. Setiap kali mendapat prestasi, ia selalu mengunggahnya ke media sosial disertai dengan tulisan yang menekankan betapa hebat dirinya. Banyak teman mulai merasa tidak nyaman dan menjauh darinya. Pertanyaan yang pertama, menurutmu perilaku Farhan lebih condong ke sifat ria, sum'ah, takabur, atau hasad? Jelaskan alasannya. Kalau menurut saya sendiri itu lebih condong kepada sifat takabur. Kenapa? Karena menurut saya dia itu memposting atau mengunggah video maupun foto di sosial media itu terlalu berlebihan. Ditambah dengan caption yang mungkin dia niatnya itu ingin dipuji dengan orang lain. Nah, jadi lebih condong ke sifat takabur. Baik. Soal yang kedua yaitu apa dampak jangka panjang dari kebiasaan seperti ini terhadap hubungan sosial seseorang? Mungkin dia bisa dijauhi oleh teman atau orang-orang sekitarnya, terus dia bisa mendapat mungkin seperti ajakan dan membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman dengan dirinya. Soal yang ketiga, bagaimana seharusnya seseorang menyikapi prestasi yang diraihnya agar tetap rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain? Kalau menurut saya, yaitu dengan cara dia bersyukur kepada dirinya sendiri karena sudah mencapai prestasi tersebut, dan dia tidak perlu mengunggah ke sosial media itu terlalu berlebihan. Jadi cukup untuk berbagi saja agar orang lain itu bisa termotivasi. Baik, soal yang kedua refleksi diri. Konteksnya, kamu menerima uang saku lebih dari cukup setiap minggu. Temanmu, cinta, sering kesulitan dalam membeli perlengkapan sekolah. Namun, kamu lebih memilih membelanjakan uang untuk membeli barang mewah agar terlihat keren di depan teman-temanmu. Pertanyaannya yang pertama yaitu, apakah tindakan tersebut termasuk berfoya-foya? Mengapa demikian? Kalau menurut saya termasuk, karena dia membeli suatu barang atau apapun itu hanya dengan keinginannya, jadi bukan kebutuhan. Baik, soal yang kedua, apa dampak dari gaya hidup berlebihan terhadap diri sendiri dan orang lain? Mungkin kalau orang lain itu bisa merubah dari kesehatan fisik, kesehatan mentalnya, dan juga mungkin bisa ketergantungan gitu. Mungkin kalau dampak bagi orang lain itu menimbulkan hal buruk, yaitu seperti persaingan yang tidak sehat mungkin, dan juga dapat menimbulkan hubungan antara dia dan orang lain itu tuh menjadi kayak tidak setara gitu atau tidak selevel. Ya. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 2 hal konkret yang bisa kamu lakukan agar uang saku yang kamu miliki lebih bermanfaat. Yaitu dengan saya menyisihkan uang saku saya jadi untuk membeli suatu barang yang saya butuhkan gitu. Jadi suatu waktu saya butuh, saya bisa menyisihkan uang saku sekolah saya. Atau ketika saya mempunyai uang lebih, saya membelikan suatu hal yang bermanfaat, yaitu seperti berbagi kepada orang lain atau yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu debat nilai. Konteksnya, sekelompok siswa berdebat tentang apakah mengunggah amal di media sosial termasuk iya atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa itu bisa memotivasi orang lain, sementara yang lain menganggap itu menunjukkan kesombongan. Pertanyaan yang pertama, apa pendapatmu tentang hal ini? Kapan suatu tindakan bisa disebut riya dan kapan tidak? Nah, bisa disebut ria itu ketika dia mengunggah atau posting ke sosial media itu secara berlebihan, yaitu seperti dia memberikan caption dengan dia tuh niatnya tuh ingin dipuji oleh orang lain gitu. Kalau misalkan tidak, berarti dia mengunggah video itu hanya ingin agar orang lain itu bisa termotivasi dengan unggahan yang dia posting. Soal yang kedua yaitu bagaimana caranya agar berbagi kebaikan di media sosial tidak menjadi sum'ah atau riya? Yaitu dengan cara kita niatkan kepada diri kita memposting atau mengunggah suatu hal ke sosial media itu dengan niat untuk berbagi agar orang lain itu bisa termotivasi. Nah, ketika kita tidak niat seperti itu, ya kita bisa digolongkan dengan sifat ria atau sombong atau hanya ingin dipuji oleh orang lain. Baik, soal yang ketiga, berikan contoh unggahan yang menunjukkan amal tanpa terkesan pamer. Contohnya, setelah saya cari-cari di sosial media seperti ini.
Soal yang keempat yaitu simulasi sosial. Konteksnya, kamu terpilih menjadi ketua kelas. Namun, ada temanmu yang merasa lebih pantas dan mulai menyebarkan kabar buruk tentangmu. Ia bahkan menunjukkan sikap hasad karena tidak menerima bahwa kamu dipilih oleh mayoritas siswa. Soal yang pertama yaitu, bagaimana kamu menyikapi temanmu yang menunjukkan sifat hasad? Yaitu bisa dengan cara saya harus berusaha untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat kebesaran Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dan bermanfaat dan membawa manfaat bagi kelas? Yaitu dengan melakukan tugas sebagai pemimpin dengan baik, yaitu dengan mengajak murid-murid lain untuk saling bekerja sama, jadi tidak memilih-milih untuk diajak kerjasama. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mendorong temanmu agar bisa mengubah perasaan iri menjadi motivasi positif. Yaitu dengan cara mengajak mereka bekerja sama dengan kita agar mereka bisa berkontribusi dan kita bisa belajar bersama-sama dari kesalahan. Baik, mungkin itu saja podcast dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.